Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Pada kesempatan kali ini, mumpung ada media ya teman-teman, kita akan membahas tentang awal mula dari sistem injeksi pada sepeda motor Scoopy ESP ini ya teman-teman. Jadi kita akan bahas secara tuntas tentang awal mula dari sistem injeksi sepeda motor ini berfungsi ya teman-teman. Jadi teman, sebelum kita membahas tentang awal mula dari sistem injeksi atau sistem kelistrikan pada motor Scoopy ESP ini bekerja, pertama kita akan kenalan dulu dengan keenam sekring yang ada pada box sekring ini. Yang pertama itu sekringnya berukuran 25 ampere. Ini sebagai sekring mainnya atau sekring utama, dan ada sekring 5 ampere, dan ini buat backup, ini buat ECU ya, arus positif yang akan masuk ke ECU ya teman. Ke situ masuknya, kabelnya itu berwarna merah leres putih ya teman-teman. Dan kita kembali lagi, dan sekring 5 ampere ini untuk backup dari alarm pada sepeda motor ini ya. Karena sepeda motor Scoopy ini mempunyai sistem answer back system untuk mencari motor dalam keadaan parkir ya teman-teman. Ini akan masuk ke modulnya. Ini arusnya positif ya. Dan ketiga sekring ini, yang ini buat full pump, ignition, dan buat injektornya ya. Dan sekring 10 ampere ini buat headlight atau buat lampunya, yang sekring 10 ampere yang kedua ini ya teman-teman. Dan sekring 10 ampere yang bagian bawah ini berfungsi untuk arus positif dari sein, lampu rem belakang, dan klakson ya teman-teman. Jadi pertama, arus positif akan masuk dulu ke sekring 25 ampere, dan dari 25 ampere akan masuk ke kaki 30 dari relay kaki 4 ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi arus positif masuk ke sekring 25 ampere akan masuk ke kaki 30 pada relay kaki 4 ya. Dan untuk aktifnya relay kaki 4 ini, maka relay kaki 4 harus membutuhkan 2 buah positif dan negatif ya teman-teman. Jadi harus mempunyai arus positif dan negatifnya. Maka untuk itu, untuk mendapatkan arus positif dan negatif buat relay kaki 4 ini, maka ECU ya, ECU harus aktif dulu ya, atau harus menerima tegangan positif dari aki ya teman-teman. Jadi tegangan positif dari aki itu didapat dari sekring 5 ampere ini. Jadi sekring 5 ampere mendapat arus positif dari aki, akan masuk ke sini ya, dan akan mengirimkan arus positif ke ECU pada bagian kabel merah leres putih ya teman-teman. Kita balik sekringnya yang ini ya. Kabel merah leres putih ini akan masuk ke ECU sebagai arus positifnya atau arus standby-nya. Itu kabelnya ada di sini ya. Merah kita dekatkan. Ini ya teman-teman, ini merah leres putih ini adalah arus positif dari baterai untuk standby dari ECM ini, untuk menghidupkan ECM ini atau untuk mengaktifkan ECM ini. Jadi kita balik lagi ke box sekring. Setelah arus positif masuk ke ECM, maka ECM akan mengeluarkan sebuah arus positif ya, yang akan masuk ke kunci kontaknya. Jadi arus yang dikeluarkan oleh ECM itu adalah di sini ya teman-teman. Ini arus
input dari sekring 5 ampere. Dari sekring 5 ampere sini ya. Untuk input dari arus positif buat ECM, dan ECM akan mengeluarkan arus positif lagi untuk menghidupkan relay kaki 4-nya ya. Dan ini arus output dari ECM yang akan masuk langsung ke kunci kontaknya. Jadi itu awal mula dari ECM ini berfungsinya, atau kelistrikan pada motor Scoopy ini berfungsinya. Jadi ini akan masuk langsung ke kunci kontak di sana ya teman-teman. Ini kabelnya merah, leres hitam, blur ya. Sini akan masuk ke kunci kontak, dan kunci kontak setelah di on kan akan mengalirkan arus positif ini ke kabel hitam yang akan mengaktifkan dari sistem kerja relay kaki 4. Jadi sini ya. Ini. Jadi setelah kunci kontak di on kan, maka arus dari positif dari kunci kontak akan masuk ke kabel berwarna hitam ini ya. Dan sehingga relay kaki 4 ini aktif, dan relay kaki 4 juga mendapat arus negatif dari ECM ya. Ini dari ECM, kabel hijau leres putih ini didapat dari ECM ya. Dan arus positif ini didapat dari kunci kontak dari keluaran ECM ya. Kabel merah leres hitam akan keluar dari ECM dan masuk ke kunci kontak. Setelah kunci kontak akan masuk ke relay kaki 4 ya teman-teman. Masuk ke relay kaki 4, dan arus positif dari keluaran kunci kontak akan masuk juga ke relay kaki 5 ya. Jadi setelah relay kaki 4 ini aktif, maka arus dari 30 akan mengalir ke 87-nya ya teman-teman. Arus dari 30 akan mengalir ke 87. Jadi kita buka dulu sekring atau relay kaki 4 ini. Ini ya. Jadi ini arus positif dan negatif buat relay yang didapat dari ECM tadi. Dan ini kaki 30 dan ini kaki 87. Maka kaki 87 ini akan mendapat arus positif dari kaki 30 karena relay kaki 4 ini sudah aktif ya. Dan ketika relay kaki 4 ini tidak aktif, maka arus 30 tidak akan mengalir ke kaki 87. Jadi gitu ya. Jadi tadi setelah kunci kontak di on kan, maka relay kaki 4 ini aktif karena sudah mendapat arus positif dan negatif, sehingga kaki 30 ini akan mengalirkan arus ke kaki 87 yang akan masuk langsung ke sini ya, bagian sini. Ini akan mengalir ke sini. Ini arus positif, dan sehingga sekring 10 ampere yang 3 tadi akan mendapat arus positif dari relay kaki 4. Nah, dan sehingga sekring 10 ampere ini akan aktif ya teman-teman. Jadi kita akan coba. Kita pasang dulu dari relay kaki 4. Jadi gini ya teman-teman, kita menggunakan test pen LED. Kita pasangkan ke negatif dan kita cek. Sebelum kunci kontak di on kan, maka ketiga sekring ini harus aktif ya teman-teman, harus aktif. Jadi kita cek dulu, kaki 25 ini aktif, kaki 25 aktif ya, sekring 5 ampere juga aktif. Ini ECU, ini backup buat answer back system modulnya. Dan
sekring 10 ampere. Ketika sekring 10 ampere ini tidak aktif ya, karena kunci kontak belum kita on kan. Jadi begitu ya. Nah, jadi setelah kunci kontak kita on kan, maka relay kaki 4 ini akan aktif ya teman-teman. Jadi akan menyambungkan kaki 30 dan kaki 87. Oh ya teman-teman, jika teman-teman belum paham tentang relay kaki 4 ini, sudah ada di video saya sebelumnya ya. Jadi teman coba tonton di video sebelumnya. Jadi sebelum kunci kontak di on kan, maka sekring 10 ampere, ketiga sekring 10 ampere ini tidak akan aktif karena relay kaki 4 belum menyambungkan kaki 30 dan kaki 87. Jadi kunci kontak kita on kan. Jadi ini setelah kunci kontak kita on kan, maka sekring 10 ampere ini, ketiga sekring 10 ampere ini akan aktif ya teman-teman. Jadi kita cek ya, tadi tidak aktif. Setelah kunci kontak kita on kan, maka ketiga sekring ini akan aktif ya. Ini bagian headlight atau bagian lampu, dan ini bagian klakson, lampu sen, dan tail meternya ya. Jadi begitu awal mula dari sistem injeksi pada motor Scoopy ini berfungsi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapat kasus full pump tidak bunyi, maka teman-teman cek dulu sekring bagian 10 ampere ini ya. Atau mungkin sekring ini putus, atau arus positifnya tidak mengalir dari sekring 10 ampere ini. Jadi teman-teman cek bagian sekring 10 ampere ini ketika full pump tidak dengung, dan ketika sinyal positif injektor tidak dapat atau tidak ada, teman-teman juga cek bagian sekring 10 ampere ini. Dan sekring tengah ini, sekring 10 ampere bagian tengah ini, teman-teman jika mendapat kasus lampu kepalanya tidak hidup. Jadi teman-teman cek dulu bagian sekring 10 ampere ini. Nah, tahu sekring 10 ampere ini terjadi putus pada bagian sekringnya, dan bagian 10 ampere ini untuk klaksonnya dan lampu belakangnya. Jadi ketika lampu belakang tidak hidup, klakson tidak hidup, maka teman-teman cek bagian sekring 10 ampere ini. Jadi gitu ya teman-teman. Oke teman, cukup sekian. Nanti kalau ditambah atau ditambah lagi tentang yang lainnya, jadi video ini cukup panjang. Jadi cukup sekian dari video kali ini. Kalau ada salah dalam penerangan atau dalam penyampaian, saya mohon maaf. Tetap stay with Mr. Wiring. Jangan lupa tekan tombol like, jempolnya, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.